Yang keenam terkait logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan dan atau keterlambatan. Ya, kondisi ini juga perlu kami sampaikan dengan kondisi kita saat ini, dengan topografi dan kondisi yang hujan. Logistik distribusi ke Kecamatan Pureman kami sampaikan bahwa di distribusi dari Kalabahi hari Minggu, tetapi sampai di Pureman tidak bisa diturunkan dari perahu motor karena gelombang. Terpaksa teman-teman kepolisian, PPK, Panwas harus tidur di atas perahu motor sepanjang malam sampai besok paginya. Kemarin hari Senin pagi baru diturunkan dari perahu motor. Kita hanya memastikan bahwa ya usahakan perahu itu jangan tenggelam dan lain-lain, sehingga ya, puji Tuhan pagi itu bisa didistribusi. Kondisi saat ini kita dalam keadaan hujan. Kami masih mendapat yang terakhir tadi terkait dengan Desa Kiraman. Informasi yang kami peroleh, teman-teman KPU sudah mengirim mobil, dan tadi kami dapat informasi jam 16 baru bertolak dari Apui ke Pureman. Kita berharap malam ini, walaupun malam, tetapi bisa sampai di Kiraman, karena di Kiraman ada 3 TPS yang berjauhan. Dan TPS 3 sudah sampai. Oh ya, TPS 3, nanti yang 1, 2 dan 1 dan 2 masih dalam ini. Kita berharap ini malam, karena sesuai aturan H-1 seluruh logistik sudah ada di TPS. Itu aturannya seperti itu. Yang berikut terkait dengan kondisi kita hujan saat ini, juga ada beberapa TPS yang harus dipindahkan karena kondisi hujan. Tapi karena atas koordinasi kita semua, termasuk Pak PJ dan semua kita tadi, kita berkoordinasi akhirnya menggunakan sarana pendidikan. Kita terus mengimbau bahwa ya kondisi kita seperti ini, kita tidak bisa ikut peta yang ada, tetapi kita sesuaikan. Bahkan di Kota Kalabahi juga sampai tadi sore diinformasi ada beberapa TPS yang rubuh, tapi sudah diperbaiki, dan kita berharap besok itu cuaca aman sehingga tidak terganggu. Karena kondisi tertentu sampai tidak ada aktivitas pemilihan, maka pasti akan ada pemilihan susulan. Jadi itu juga kita pertimbangkan. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi alam, maka ini perlu juga kami sampaikan. Terkait dengan TPS yang ke-7, lokasi TPS yang sulit dijangkau, rawan bencana dan seterusnya, ya, saya pikir ini kita memaklumi karena kondisi geografis kita, bahwa dari pemilu kemarin yang jumlah TPS lebih banyak dari sekarang, tentu juga sudah dengan sendirinya bahwa jarak orang ke TPS itu akan jauh. Tapi karena sesuai dengan kondisi, maka TPS yang ada di Alor itu ada 510. Terkait dengan pembangunan TPS yang ada di dekat rumah pengurus partai, posko, tim kampanye dan lokasi lain, itu kami identifikasi. Ya, kita terus mengimbau kepada teman-teman KPU dan juga terutama teman-teman KPPS menghindari adanya gesekan di bawah. Kita berharap itu bisa dipindah, karena bisa saja menimbulkan persoalan di kemudian hari setelah coblos. Termasuk ada ada beberapa TPS yang dibangun di tempatnya kampanye pasangan calon tertentu. Jadi ini juga kami sampaikan, memang ya kita pastikan kalau itu tempat kondisi memang hanya di situ, maka kita tidak bisa pindah. Tapi kalau bisa digeser karena akan ada penafsiran yang lain.